Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Babe Aris untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Babe berharap semua anak hebat Babe dalam kondisi sehat, kondisi baik, dan kondisi semangat. Insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk saat ini kita akan belajar di bab 2. Alhamdulillah kemarin sudah PH, yaitu melakukan bisnis waralaba. Sudah terpampang di sini. Salah satu contoh waralaba adalah Alfamart. Untuk selanjutnya, sebagai pengantar, bisnis waralaba menjadi alternatif bagi pelaku usaha agar dapat membangun bisnis dengan cepat, tetapi dengan risiko yang relatif kecil, yaitu dengan usaha waralaba atau franchise. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual, haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak lain dalam rangka penyediaan dan penjualan barang jasa. Peta konsepnya untuk melakukan bisnis retail itu terbagi jadi 4. Yang pertama adalah bisnis waralaba. Berkaitan dengan bisnis waralaba yang nanti kita akan pelajari adalah hakikat waralaba, bentuk-bentuk waralaba, kelebihan dan kekurangan waralaba, dampak bisnis waralaba, klasifikasi waralaba, manfaat waralaba. Sedangkan untuk perjanjian dalam waralaba, nanti anak-anak akan diajarkan tentang surat perjanjian waralaba, pihak yang terkait dalam waralaba, hak dan kewajiban para pihak dalam waralaba, pembinaan waralaba. Sedangkan yang ketiga, dokumen presiden bisnis waralaba adalah yang akan dibahas tentang prospektus penawaran waralaba, surat permohonan STPW, dokumen persyaratan permohonan STW, kemudian penerbitan STPW. Sedangkan yang terakhir, melakukan bisnis waralaba ini terdiri atas pemilihan bisnis waralaba, modal bisnis pembelian waralaba, dan yang terakhir adalah penghitungan break even point dan ROI usaha waralaba. Bisnis waralaba atau franchise ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya adalah peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 53 garing M strip DAG garing peraturan garing 8 garing 2012 tentang waralaba, sehingga yang mengatur tentang kaitannya dengan bisnis waralaba ini diatur oleh peraturan pemerintah yang diterjemahkan pada peraturan perdagangan ini. Inilah yang sebenarnya merupakan hakikat dari waralaba itu sendiri. Kemudian kaitan bentuk-bentuk waralaba ada 5. Yang pertama adalah unit franchising. Nah, bentuk waralaba ini adalah yang paling umum di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan satu usaha bisnisnya dalam lokasi atau daerah yang telah ditentukan. Sedangkan bentuk waralaba ini melibatkan pemberi waralaba dan penerima waralaba. Oke, yang di samping kanan ini gedung apa nih? Silakan tebak. Bentuk yang kedua adalah area development franchising. Ini merupakan bentuk waralaba yang mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis di daerah tertentu. Sedangkan penerima waralaba ini memiliki hak dan kewajiban untuk membuka dan mengoperasikan sendiri sejumlah unit waralaba tertentu sesuai dengan jadwal rencana pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya targetnya jika tidak tercapai, pemberi waralaba akan memutuskan kontrak perjanjian pengembangan waralaba pada daerah tersebut. Sedangkan walaupun demikian, unit waralaba yang telah berdiri tetap dapat dioperasikan oleh penerima waralaba. Jadi inilah sebuah komitmen di dalam sebuah area development franchising. Ini Alfamart Dan insya Allah anak-anak sudah tidak asing lagi dengan Alfamart dengan brand merah-merahnya. Nah, ini ada
pelajaran yang namanya sub-franchising. Contoh pertama, apa itu sub-franchising? Ini sama juga dengan master of franchising. Nah, waralaba ini adalah penerima waralaba memiliki pilihan antara membuka sendiri unit waralabanya atau menjual kembali unit waralabanya sub-franchising kepada pihak ketiga jika tujuan pengembangannya waralaba tercapai. Kemudian, waralaba ini biasanya digunakan untuk waralaba internasional, terutama Amerika. Yang keempat adalah affiliation or conversion franchising. Ini adalah bentuk waralaba di mana penerima waralaba diperbolehkan untuk menggunakan merek lama yang telah mereka miliki diikuti oleh merek yang terkenal dari pemberi waralaba. Waralaba bentuk ini banyak dilakukan dalam bisnis perhotelan, khususnya untuk bidang jasa, kemudian makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah non-traditional franchising. Ini adalah bentuk waralaba yang dimana pemberi waralaba menjual waralabanya ke tempat-tempat tertentu. Contohnya, unit waralaba dijual dalam lokasi bisnis tertentu untuk bisnis retail milik orang lain. Kemudian pemberi waralaba akan membuat dua perjanjian, yaitu dengan penerima waralaba dan pemilik bisnis waralaba. Ini contohnya adalah kemudian yang terakhir adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari waralaba? Pemberi waralaba dapat mengembangkan usaha karena ada modal investasinya, sedangkan penerima waralaba dapat membuka usaha baru tanpa adanya kesalahan. Yang ketiga adalah bisnis waralaba memberikan kenyamanan pada kualitas pelayanan barang jasa kepada pelanggan. Sedangkan kekurangannya adalah ruang gerak dan kreativitas penerima waralaba terbatas sesuai dengan perjanjian, sangat terikat dengan supplier, ketergantungan terhadap reputasi waralaba lain, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, keuntungannya diperoleh dipotong untuk membayar royalti kepada pemberi waralaba. Baik, pertemuan hari ini cukup. Terima kasih sudah mempelajarinya dari awal sampai terakhir. Jangan pernah lupa like, subscribe, dan komen. Komen untuk kelas pembelajaran Bape. Jangan lupa absen ya. Terima kasih. See you. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di pembelajaran tatap muka dengan kami, Bape Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.